Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala sejenak, supaya apa yang menjadi tujuan kamu, tujuan ibu, tujuan bapak ibu guru, tujuan orang tuamu bisa berhasil secara maksimal. Nah, berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita sampai ke pertemuan kedua. Nah, kalau nggak salah minggu kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas materi bab 1 tentang produk massal, yang mana kita bicarakan sampai poin B, poin A dan B. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasan di pertemuan kedua masih dalam produk massal. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan nanti, yaitu mengenai metode peramalan dalam perencanaan produksi dan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hakikat dan konsep produksi massal serta perencanaan produksi massal. Nah, dalam metode peramalan dalam perencanaan produksi, apa saja yang akan kita bicarakan di sini? Kita akan membahas tentang pengertian peramalan. Dan kita juga akan membahas tentang klarifikasi peramalan serta tujuan peramalan. Dibahas juga di sini tentang karakteristik peramalan yang baik, metode peramalan, perencanaan produksi, serta analisa deret waktu. Itu untuk poin yang C, atau poin metode peramalan. Lah untuk materi selanjutnya itu tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal, atau di sini poin D. Nah, apa saja yang kita bicarakan? Yaitu pertama tentang keberhasilan manajemen produksi. Kedua tentang ukuran kinerja sistem produksi. Yang terakhir mengenai ukuran kinerja produktivitas mesin. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang peramalan. Apa sih peramalan itu? Peramalan itu merupakan suatu proses untuk memperkirakan berupa kebutuhan di masa mendatang, yang meliputi kebutuhan dalam hal ukuran kuantitas, ukuran kualitas, serta waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Itu peramalan. Nanti kalian bisa lihat di materi yang Ibu share di pertemuan kedua. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi peramalan. Nah, apa saja yang kita bahas di sini? Yaitu mengenai peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, serta peramalan jangka pendek. Nah, itu semua juga ada di materi yang Ibu share di pertemuan kedua. Nanti bisa kalian lihat di situ akan lebih jelas. Nah, di sini Ibu hanya memberikan pengarahan tentang apa yang akan dipelajari di materi tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan peramalan. Tujuan dari peramalan tersebut apa? Ya, yang pertama untuk menentukan kebutuhan pabrik. Ya, kemudian yang kedua, untuk menentukan perencanaan jangka menengah. Dan juga untuk menentukan penjadwalan jangka pendek. Nah, itu antara lain. Nah, yang keempat, apa sih yang kita bahas di sini? Yaitu tentang karakteristik peramalan yang baik. Gimana sih peramalan yang baik itu? Gimana karakteristiknya? Itu bisa dilihat dari akurasinya, bisa dilihat dari biayanya,
juga bisa dilihat dari kemudahan yang ada di dalam peramalan tersebut. Tuh nanti bisa kalian lihat di materi yang Ibu share di pertemuan kedua. Kemudian yang kelima, kita akan bicara tentang metode peramalan atau teknik cara dari peramalan tersebut. Nah, di sini metode peramalan dibagi menjadi dua. Ada yang peramalan subjektif, ada yang peramalan objektif. Apa itu subjektif? Apa itu objektif? Nanti kalian lihat di materi yang Ibu share. Nah, kemudian yang keenam kita akan bicara tentang analisis deret waktu. Analisis deret waktu. Apa itu maksudnya? Yaitu suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Permintaan pasar atau permintaan konsumen yang ada di pasar. Ya, konsumen yang ada di pasar. Kemudian, analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen yang sangat penting. 4 hal yang sangat penting. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kecenderungan atau sering disebut tren dan sering disingkat dengan T. Ya, kecenderungan atau tren atau sering disebut atau disingkat dengan huruf T. Yang kedua, siklus atau cycle atau sering disebut dengan atau disingkat dengan huruf C. Lanjut, yang ketiga, pola musiman atau season. Pola musiman, ya, sering disingkat dengan huruf S. Yang terakhir yaitu variasi acak atau random. Sering disingkat huruf R. Jadi ada TCSR. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang kita bicarakan? Yaitu mengenai indikator keberhasilan tahapan produk massal. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Form utility. Ya, ini biasanya dalam pelajaran ekonomi dari SMP sudah ada, kalian mesti sudah pernah dengar. Ada utility of form, utility of meaning, tuh, dan sebagainya. Barang diubah bentuknya, barang diubah kepemilikannya, tuh. Kemudian apa yang kita bicarakan di sini? Ada 3 hal yang nanti akan kita bicarakan. Yang pertama tentang keberhasilan manajemen produksi. Nah, keberhasilan manajemen produksi. Meliputi apa saja ini? Nah, banyak hal yang ada dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu produktivitas. Yang kedua, kapasitas. Yang ketiga, kecepatan pengukuran. Kecepatan pengukuran. Yang keempat, kualitas produk. Mutu dari produk itu. Yang keempat tentang fleksibilitas. Fleksibilitas. Terus yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi. Ukuran kinerja sistem produksi. Meliputi apa saja ini? Meliputi 1, ongkos produksi atau biaya yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Meliputi apa saja lagi? Kualitas produk. Kualitas atau mutu dari produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, tingkat pelayanan atau servis yang diterima oleh konsumen. Ya, tingkat pelayanan yang diterima oleh konsumen. Nah, di sini ada pelayanan yang maksimal. Apa sih pelayanan yang maksimal? Pelayanan yang paling top.
yang diinginkan oleh para konsumen. Sehingga nanti akhirnya tanpa dikejar-kejar, tanpa disuruh lagi, konsumen akan datang sendiri untuk mencari barang yang dia inginkan. Nah, barang yang dia butuhkan ke tempat itu lagi. Ya, tanpa harus ada promosi, tanpa harus ada pemberitahuan yang hebat. Mereka akan datang sendiri untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, terakhir kita bicara mengenai ukuran kinerja produktivitas mesin, yaitu mesin, alat yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut, alat yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, umumnya ini diukur menggunakan OEE. Apa itu kepanjangannya? Overall Equipment Effectiveness. Ya, OEE. Nah, nanti bisa dilihat di materi yang Ibu share. Nah, itulah anak-anak sedikit gambaran tentang apa yang nanti akan kalian pelajari. Kalian pelajari dengan sungguh-sungguh sampai mengerjakan diskusi, mengerjakan tugas, baru Ibu respon. Ingatlah, Ibu ngasih nilai kalau kalian mengumpulkan tugas. Memberikan nilai yang tinggi kalau memenuhi syarat tugas itu. Misalkan, kerjakan yang pertama, kerjakan dengan bahasa yang benar, mudah dipahami. Kalau ngerjakannya kopas, ya gimana Ibu ngasih nilai? Ya Ibu kasih nilai, tapi nilainya kecil. Nah, itulah anak-anakku. Sekarang kalian bisa masuk ke materi. Semoga nanti kalian pelajari bisa dimengerti. Nah, dan Ibu doakan semoga apa yang kamu cita-citakan dan harapkan bisa tercapai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.